menyikapi hal ini? Kenapa harus situasinya harus bareng? Padahal perencanaan DD itu sebenarnya sebelum corona muncul seharusnya sudah bisa diajukan itu. Tapi ini juga kembali terjadi keterlambatan lagi. Kok kompak gitu ya antara yang dari PMD sampai DAU ini. Kenapa kok masalah bantuan dana dari pusatnya ini kok bareng gitu nih. Kayaknya Haji Ahmad Gatel nih. Monggo. Tidak gatel. Ya. Ini Nah, agak bebas saya terakhir. matur nuwun yang kritik yang disampaikan oleh Mas Guntur. Jadi kami kebetulan ikut rapat dengan kementerian yang ada di desa. Jadi memang saat ini masa transisi, Mas. Jadi kenapa sih saya sampaikan masa transisi? Kalau dulu DD kita itu melalui pemerintah daerah, tapi saat ini dari pemerintah pusat langsung kepada pemerintah desa. Ini langsung ke rekeningnya desa. Jadi tidak transit ke daerah, ya, tapi langsung. Tapi ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Karena ya nun sewu, saudara-saudara kita Bapak Kepala Desa yang kemarin melaksanakan pesta demokrasi yang 158 desa ini melakukan pesta demokrasi. Masih mereka baru. iya yang mereka berlatang belakang yang luar biasa macamnya ini juga ada semacam memang ya harus dilakukan sosialisasi yang betul sehingga ya mungkin saat ini karena masa transisi tapi kami berharap di tahun-tahun pencairan yang kedua ini sudah tidak akan mengalami keterlambatan lagi mungkin seperti itu Mas Guntur. Jadi melihat kami kan hanya menggaduk-gadukkan tentang keterlambatan tadi. Ya. DAU sudah terlambat, DD juga sudah terlambat. Jadi ada dua hal tentang anggaran yang sama-sama terlambat dan ini efeknya akhirnya ya jadi meluas. Mungkin DAU bisa terlambat, kalau DD kemarin tidak terlambat pun agak sedikit terselamatkan lah. Ada pembangunan yang bisa dilaksanakan dengan baik, dengan cepat gitu ya. Beberapa kali saya melihat ada juga di beberapa desa yang menggunakan dana talangan. Memang diperbolehkan itu. Itu dana talangan maksudnya Jadi menggunakan DD ini belum cair, tapi pembangunan menggunakan pinjem gitu. DD ini boleh dilakukan. Jadi menggunakan dana, tapi nilainya juga harus tetap. Ini ada kasus-kasus. Karena apa? Kebutuhan pembangunan masyarakat harus juga disesuaikan, harus cepat direalisasi. Sedangkan DD juga tadi disampaikan Pak Ahmad ada kendala di sana, perubahan sistem dari yang kemarin melalui kabupaten sekarang harus ke masing-masing desa. Saya pikir sama kembali kayak penyikapan saya melihat sistem birokrasi kita bahwa kepala desa juga nggak memiliki perangkat-perangkatnya juga ada pendamping desa juga yang di sana yang harusnya bisa lebih profesional dalam urusan manajemen DD ini kan namanya pendamping desa. Mereka dibekali wawasan yang cukup tentang ini. Jadi seyogyanya mereka bisa membantu secara teknis bagaimana manajemen yang terbaru yang bisa dilakukan oleh kepala desa. Oke. Untuk kesimpulan dan harapan bagi Bang Guntur apa terkait tim anggaran pemerintah ini? Ya, kesimpulan saja kalau harapan dulu ya. Harapan. Iya. Harapan saya sih ya kembali tunjukkan harmonisasi tadi. Balik lagi ke harmonisasi ya. Ya, Ini karena bagaimanapun juga eksekutif dan legislatif adalah wajah-wajah birokrasi kita. Yang di atas rukun saya yakin yang di bawah juga akan senang dan rukun juga kan gitu ya. kan mudah-mudahan nanti di Jagong Kebudayaan berikutnya dari Pemkab juga bisa Ya, hadir juga. ya, gitu supaya Tidak hanya dengan legislatif, dengan LSM juga dengan seniman bisa bareng-bareng. oh nanti. tentu. Lumajang ini ada 184 LSM saya pikir mereka sangat berperan sangat Aktif ya. sangat aktif dan penting juga dalam rangka sebagai cermin daripada birokrasi di Lumajang. Harapan saya demikian. Terus untuk yang tingkat di birokrasi di eksekutif sendiri, saya pikir monggo karena memang ini untungnya ini adalah masalah pandemi, jadi selalu menggunakan alasan darurat corona. Jadi masyarakat ini diminta maklum karena alasan ini. Jadi ternyata ada masyarakat yang aktif seperti kita kawan-kawan LSM yang tidak bisa hanya disuguhi alasan-alasan seperti itu. Jadi kami minta
ayo kinerjanya diperbaiki, apa namanya, belusukan bagus, baik, tetapi konsentrasi administrasi, manajemen birokrasinya juga harus ditunjang dengan yang lebih baik juga. Hubungan dengan antara OPD juga saya pikir dibuatlah formula bagaimana OPD juga bisa mengimbangi. Kalau OPD tadi bisa mengimbangi sama kayak Pak Cak Torik, saya kira Lumajang cepat dalam hitungan. Ini berarti ada 2 PR yang harus diperbaiki, keharmonisan Dewan dengan eksekutif, OPD dengan pimpinan yang Ya, betul. paling atas ya. Betul. Ada 2 yang perlu Ada diperbaiki. 2 yang harus diperbaiki. Kacamata saya seperti itu yang saya lihat sampai saat ini, karena apa ya yang dipakai alasan itu darurat corona, saya pikir ya sudah sedikit basi lah buat saya ya, buat kita sedikit bukan alasan itu, karena ada bidangnya sendiri bagaimana penanganan tentang COVID, yaitu ada gugus tugas COVID. Oke, barangkali itu dari Bang Guntur pokok-pokok pikirannya, dan kembali kepada Bapak Supratman ini. Nah, sebagai salah seorang garda depan masyarakat ini, wakil masyarakat yang menangani komisi air mata ini, komisi yang penuh tangisan, dan hari ini semuanya menangis. Nah, dengan adanya keterlambatan DAU untuk Lumajang, adanya 360 juta anggaran yang sedikit itu pun belum dikeluarkan, ini bagaimana ke depan harapannya dari Komisi D? Apakah juga harus dipercepat atau bagaimana ini? Terima kasih. Jadi menanggapi dari Mas Guntur dulu bahwa anggaran sekarang ini, kebijakan dari pemerintah pusat sampai tingkat desa, bahwa prioritas terhadap penanganan pandemi COVID ini, bahwa anggaran untuk pembangunan fisik ini memang hampir ditiadakan. Kalau di desa dikurangi, kita konsentrasi terhadap kesehatan, konsentrasi terhadap jaring pengaman sosial. Nah, ini sangat penting sekali, bahwa masih banyak warga kita yang belum tersentuh terhadap bantuan. Nah, ini masih di Permen Kementerian Desa itu ada peluang sebenarnya. Desa mengajukan kuota lagi terhadap kuota penerima manfaat terhadap bupati. Terhadap bupati ya? Ya. Untuk DD ya? Untuk DD. Ya. Itu peraturan Menteri Desa. Itu sangat jelas sekali sebenarnya. Memang kita konsentrasi terhadap kesehatan dan isi perut. Dan untuk pemerintah daerah, anggaran APBD ini ya segera dieksekusi lah. Apalagi kecil, cuma 366 juta. Itu kalau diberikan beras 5 kilo hanya dapat berapa? Ya. Nah, itu diberikan kepada warga kita yang kalau itu sudah by name by address, jadi tidak bisa ujuk-ujuk kita datang, ada orang yang tidak mampu langsung menerima, tidak bisa. Yang bisa dilakukan untuk itu adalah yang rambut tonggo itu, meskipun tidak terdata bisa. Apakah perlu Kabupaten Lumajang juga mengeluarkan bantuan sosialnya kayak kementerian atau Pemprov, melihat situasi corona? Lumajang ini kan juga punya nomor besar di Jawa Timur untuk Nah, COVID. saya pikir kembali lagi terhadap data. Ini kan masih 1 hari 2 hari ini kan perbaikan itu. Jadi kalau kita sisir dana dari BSD bantuan sosial tunai itu nanti kalau sudah ketemu orang-orang yang rangkap, orang-orang yang meninggal, itu yang BLT bisa dialihkan ke yang lain. Ini menyisir itu dulu, tapi pemerintah daerah harus juga mempersiapkan. Kalau bulan depannya lagi masih seperti ini, harus ada anggaran lagi. Anggaran dari Pemkab Lumajang. Ya, Pemkab dari Lumajang itu nanti bisa diambilkan di gugus tugas yang sudah disiapkan. Ini juga menunggu program yang dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Desa melalui DD, BPNT dan lain sebagainya. Kalau itu sudah clear, ada kekurangan, baru kita nanti akan mengangkat ini lagi untuk menyiapkan anggaran untuk kepentingan. Berarti jangan khawatir bagi masyarakat bahwa masih ada anggaran-anggaran berikutnya, begitu ya kira-kira. Ya, dan harus berusaha. Komisi D ngawal enggak untuk ini?
supaya nantinya harus cepat diselesaikan bantuan-bantuan ini atau dewan juga Nah yang ini lain? sampai Komisi D kita bagi 3. Oh, sampai- Kita bagi 3 untuk monitoring pengawasan terhadap keberadaan dampak sosial ini dan penularan COVID ini. Ini kita bagi 3. Jadi hampir tiap hari keliling di wilayah masing-masing. Supaya kita update data terus. Bagaimana sekarang tambah meningkat lagi nih rupanya. Ya, Informasi. ini Nah, nampaknya segmen-segmen masyarakat kayak supir, ada supir-supir truk, ada supir angkutan, tukang ojek ini belum dapat juga itu. Lah, Pak ini Dewan. kalau dimasukkan di BLT terhadap kriteria yang 9 tadi Tidak masuk. tidak masuk. Itu Padahal yang sangat terdampak mereka. yang jadi masalah kan di situ. Yang ini yang merepotkan pemerintah desa. Oke, Nah, berarti dari peraturan Menteri Desa ini harus diperlunak, diberi peluang teman-teman yang di bidang jasa maupun di masih Sini. ketar-ketir juga ya tukang ojek, supir, tukang beca Ya. gitu kan. ada sedikit yang rumah tangga tadi, Tunggu. 5 kilo ya. 5 kilo. Nah, jangan khawatir 5 kilo masih ada. Nah, Seperti ini itu. harapan kami ke depan terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang untuk segera memonitoring pengawasan terhadap penundaan DAU ini. Jadi biar tahu perkembangannya. Kalau tidak cepat diselesaikan, kalau kita tunggu terus sampai tertunda lagi, tidak bisa gaji ASN, luar biasa nanti dampaknya. Sudah parah berarti ya. Tambah parah nanti. Nah ini harapan kami terhadap pimpinan DPRD segera memonitoring terhadap tugas dan fungsi tim anggaran yang ada di Pemkab Lumajang. Padahal ASN habis dipotong berapa 1,5%. Ya, Berapa? ada potongan. Berapa persen itu? Jadi ini- jangan sampai ASN juga tidak dapat gaji karena penundaan yang terus menerus. Harapannya seperti itu ya, Pak Supratman ya. Ya, Oke, terima kasih dari Pak Dewan ini yang luar biasa. Segmen akhir, ini paling akhir ini, barangkali dari Cak Giri Badut. Tidak ada break-breakan ini, langsung selesai. Baik, Bung Mansur. Ya harapannya langsung harapan. Memang kalau yang jadi masalah tadi itu cepat clear semua. Dampak mewakili karena saya rakyat paling kecil, seniman paling kecil, desa juga. Itu harapan dari wakil-wakil rakyat ini, ya harapan rakyat yang paling bawah juga. Seperti tadi DAU atau DAU sama DD yang katanya Bung Guntur tadi terlambat, kok pas kebarengan. Bahkan Bapak Haji Ahmad tadi langsung, ini ada transisi kan gitu. Ya, Ya karena tadi saya ngomong jagung budaya Boso Jowo, DAU-nya terlambat, DD-nya terlambat, Boso Jowo telat. Berarti DAU-nya ini kalau telat berarti hamil. Kalau DD-nya telat juga hamil. Kok akeh wong meteng saiki. Jadi mudah-mudahan ini cepat berlalu, corona cepat berlalu. Kalau tadi dikatakan sopir belum tersentuh, kok Bung Mansur kok rodo anu ini, kok rodo sentimen sama seniman sekarang. Senimane itu ya sik durung tersentuh loh, sik kati tersentuh itu sih Mas. di Facebook beberapa hari yang lalu saya melihat Cak Torik juga sudah luar biasa mau menyentuh para seniman tentunya. Iya, Ini bahkan- hal yang harus dihargai juga gitu kan. Iya, bahkan yang saya garis bawahi, yang saya antep waktu itu belum bukan waktunya saya bicara, saya potong, tapi mohon maaf Cak Torik, jangan nanti kalau sudah mereka dapat beras 5 kilo, terus beras 5 kilo itu habis, tidak ada sambung lanjut. Jadi Cak Torik kemarin Kalau 5 menyanggupi. kilo itu sebenarnya cukup untuk berapa minggu atau berapa itu kira-kira? Berapa minggu yang sedino 1 kilo ya mek 5 dino Pak. 5 hari ya? Oh dapat iya sampai Nanti anak-anak kira-kira bantuan seniman ini sebaiknya
7 atau 10 hari secepatnya bisa Nah, diturunkan. tapi Cak Torib menyanggupi bahwa tapi mohon dengan hormat Cak Torib jangan sampai beras 5 kilo setelah keterima nanti beras 5 kilo ini habis tidak ada sambung lanjut. Tapi dia ngomong nanti ada bansos, ada apa itu sembako juga gitu. Kesanggupannya sudah gitu. menyanggupi ya. Iya. Terima kasih juga untuk Cak Torik yang luar biasa juga. Tepuk tangan, Bang. Jadi barangkali itu ya Iya, terima kasih kesimpulannya dalam diskusi besar kita, diskusi yang luar biasa hari ini ada Wakil Ketua Dewan Haji Ahmad, ada Pak Supratman juga Ketua Komisi D, ada salah seorang tokoh pegiat LSM masyarakat, ada Cak Giri Badut yang luar biasa. Hari ini kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa keterlambatan DAO ini adalah karena adanya miskomunikasi. Miskomunikasi bisa diterjemahkan kalau menurut Bang Guntur tadi adanya ketidakharmonisan antara pemerintah dengan dewan, eksekutif dan legislatif, yang mana perlu diperbaiki. Yang kedua katanya tadi dalam diskusi ketidakpatuhan atau kekurang patuhan antara OPD dengan Pak Bupati. Ini yang perlu diperbaiki juga. Bukan harmonis ini, tapi mungkin kalau OPD ini kan adanya kekurang patuhan. Barangkali itu yang bisa diambil dari diskusi ini. Semoga ke depan wajib bagi OPD lebih patuh gitu. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Cak Torik juga luar biasa, Wakil Bupati juga luar biasa juga kita hargai dengan menutup koperasi-koperasi bodong ya. Meskipun beliau belum bergerak ke wilayah-wilayah yang lain gitu ya. Barangkali perlu diberi wilayah-wilayah. Dan kepada dewan-dewan satu catatan, Bapak-bapak dewan di sini tetap positive thinking, beliau akan terus berkomunikasi, termasuk beliau di samping berkomunikasi kalau kejauhan ke gedung dewan, mungkin berkomunikasi di jagong-jagong kebudayaan berikutnya. Terima kasih kepada para hadirin, kepada para netizen, dan pada narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.